sekali Tuhan masih memberikan berkat dan kesehatan untuk kita sehingga kita bisa beribadah minggu ini. Dalam masa pandemi seperti ini kita harus taat protokol kesehatan. Apa aja sih Kak protokol kesehatannya? Ada 3M Kak, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan pastinya juga kita harus menjaga kesehatan kita serta makan makanan yang bergizi. Ya, kita juga jangan lupa untuk selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala ya. Doa kita akan dipimpin oleh Kak Fani. Mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik ikuti kakak ya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih Untuk segala karuniamu. untuk segala karuniamu, Kesehatan. Sehingga kami bisa bisa berkumpul. Menikmati menikmati ibadahmu di hari Minggu ini. di hari Minggu ini. Kiranya Engkau berkati kami. Kiranya Engkau berkati kami Agar kami dapat duduk diam. diam, Berkonsentrasi. bersukacita, Memuji. Dan dan memuliakan memuliakan nama. Pimpin ibadah kami ini Tuhan. Pimpin ibadah kami ini Tuhan Dari awal. pertengahan, Hingga akhirnya. hingga akhirnya. Kami serahkan Kami serahkan waktu ke depan. waktu ke depan Ke dalam tangan. ke dalam tangan. Inilah doa kami. Inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kami Kristus. berdoa dan mengucap syukur. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baiklah adik-adik, kita sudah berdoa. Kayak mau tanya, adik-adik saat ini sedang bersukacita kan? Wah, harus dong Kak. Nah, kita kan mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Iya, Kak, siapa yang memimpin firman Tuhan kita hari ini? Hari ini oleh Inang Diakones. Iya, adik-adik, siapkan Alkitabnya, siapkan hati yang paling penting ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji dulu nama Tuhan dengan lagu Sukacita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu dengan berat. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan buat kita pada minggu ini terambil dari Tita yang ketiga. Marilah kita sama-sama mengucapkan Tita ketiga. Tita ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menutup
Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta puji-pujian kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kak Fani, Kak Eva punya challenge loh buat Kak Fani. Challenge apa tuh Kak? Kalau Kak Eva sebutin atau Kak Eva nyanyikan lagu berikut ini, kira-kira Kak Fani bisa ngelanjutin atau tahu gerakannya nggak ya? Boleh. Oke, yang pertama ya, Kiko Badannya besar, kalau kau senang hati, tepuk tangan. aku anak raja. Engkau anak raja. Kak Fani hebat ya. Satu lagi ya, Tuhan memanggil namamu. Setiap minggu. Aduh, Kak, kangen banget ya bisa nyanyi lagu seperti itu bersama anak sekolah minggu langsung. Bisa lihat gerakan mereka, gaya mereka. Ya pastinya dong Kak, kangen banget. Kira-kira kapan ya Kak kita bisa ibadah lagi bareng-bareng sama adik-adik? Iya, pengennya sih dalam waktu dekat ini ya Kak Fani. Tapi gereja memang sudah mewacana, kita sudah diperbolehkan untuk ibadah di gereja. Cuman masih harus butuh persetujuan dari orang tua. Oke, semoga kita segera bisa ibadah bareng-bareng adik-adik ya Kak. Amin, semoga ya adik-adik ya, itu doa kita bersama. Baiklah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Imam Yahones. Adik-adik persiapkan dirinya ya. Ya, kita persiapkan hati kita, siapkan Alkitabnya. Kita akan bernyanyi dari buku ND dan dari Kitab Jemaat 425. Adik-adik, yang menjadi firman Tuhan buat minggu kita tertulis dalam Matius
pasal 26 ayat 57 sampai ayat 68. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, siapa di antara adik-adik semua di sini yang pernah melihat gedung pengadilan? Biasanya adik-adik kalau kita boleh tahu, pengadilan itu ada tingkatannya, ada dia pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ada yang Mahkamah Agung. Adik-adik kira-kira ngapain ya di pengadilan itu? Kira-kira apa yang dilakukan di dalam pengadilan itu? Di dalam pengadilan, seseorang yang sudah dianggap bersalah akan diadili kesalahannya. Akan diadili kesalahannya sehingga dia akan ditahu hukuman apakah yang layak untuk diterimanya. Begitu adik-adik. Dan pada nas ini yang sudah kita baca tadi, Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Berarti kalau Yesus sudah di hadapan Mahkamah Agama, apa yang terjadi? Yesus akan diadili. Mengapa Yesus akan diadili? Karena mereka sudah menangkap Yesus, mereka mau menghukum Yesus, tetapi mereka
tidak bersalah. Tetapi para imam kepala, ahli-ahli Taurat itu mencari kesaksian palsu. Melanggar kita keberapa itu adik-adik? Melanggar kita keberapa mencari kesaksian palsu? Kita ke-9. Jangan engkau bersaksi dusta akan sesamamu manusia. Jadi orang imam-imam kepala itu, ahli-ahli Taurat itu membuat kesaksian palsu untuk dapat mengadili dan menghukum Yesus. Mereka mengatakan bahwa Yesus telah menghujat nama Allah. Yesus mengaku dirinya sebagai Mesias. Itu yang mereka katakan, bahwa Yesus sudah menghujat nama Allah. Dan harus, kata mereka, kata imam-imam kepala, semua yang di Mahkamah Agama itu, bahwa Yesus harus dihukum mati. Karena itu adik-adik, karena Yesus yang akan tersalib, Yesus yang akan tersalib dalam bukit Golgota yang kita peringati sebagai Paskah, sebagai Jumat Agung dan Paskah, adalah pengorbanan. Itulah pengorbanan yang dilakukan Yesus. Dia harus menderita sengsara demi kita semua. Karena itu adik-adik, melalui firman Tuhan ini, apa yang mau dikatakan kepada kita anak-anak sekolah minggu? Seperti tadi, jangan seperti imam-imam kepala tadi, jangan bersaksi dusta. Itu melanggar kita ya. ke-9, jangan membuat kesaksian palsu, tetapi kita harus mengatakan yang benar. Kita harus mengatakan apa yang benar, jangan bersaksi dusta. Kemudian adik-adik, yang mau dikatakan firman Tuhan adalah kita harus melihat apa yang telah dilakukan Yesus, bahwa Yesus dia berkorban untuk dosa kita manusia. Karena itu jangan lagi kita mengikuti imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, tapi kita harus mengikuti yang dilakukan Yesus, menjadi saksi-saksi kebenaran, mengatakan yang benar dan tidak boleh bersaksi dusta ya adik-adik. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus memberitakan, menyatakan kebesaran kasih Tuhan, kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan melalui hidup kita sehari-hari. Itu yang mau dikatakan firman Tuhan sebagai ucapan syukur kita buat pengorbanan Yesus atas hidup kita pribadi lepas pribadi. Karena itu tugasnya adalah adik-adik bernyanyi buku ND 720 Neng Marsinondang Moluku. Kita menyanyikannya, kita berjanji di hadapan Tuhan bahwa kita akan bersinar menjadi anak-anak terang, bukan menjadi anak-anak yang bersaksi dusta. Mau ya adik-adik bernyanyi dengan sepenuh hati, nyanyikan lagu Neng Marsinondang Moluku, Yesus menginginkan aku bersinar padanya, sebagai bukti bahwa kita ingin menjadi anak-anak yang bersinar tentang terang kebenaran Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi mengingatkan dan mengajari kita semua anak-anak sekolah minggu. Kita akhiri firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajari kami betapa besar pengorbanan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Karena itu kami harus menjadi saksi-saksi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarilah kami anak-anak sekolah minggu supaya kami Tuhan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari.
Ajari kami Tuhan, supaya kami tidak bersaksi dusta, supaya kami tidak mengatakan yang salah, tidak membela yang salah, tetapi kami dapat berani mengatakan kebenaran dan menjauhi segala dusta dan kebohongan. Biarlah Tuhan ajari kami anak-anak, supaya kami dapat menjadi anak-anak yang menyaksikan Tuhan. Walaupun kami masih kecil, kami percaya kami dapat bertumbuh melalui firman yang kami dengar, melalui pengajaran kami yang bertumbuh. Bila kami Tuhan anak-anak sekolah minggu, ajarilah kami menjadi anak-anak yang menyenangkan. Tuhan, kami juga berdoa buat sekolah minggu, pengajaran Cina, bila Tuhan pelayanan, segala apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah Tuhan pemujian kami, biarlah semuanya membuat nama-Mu termulia. Inilah Tuhan doa kami, inilah permohonan kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke tangan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Fani, barusan kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Enang Diakonis. Tadi dalam firman yang disampaikan Enang Diakonis itu menceritakan bahwa Tuhan Yesus rela dihakimi, disidang, padahal dia sendiri tidak berdosa. Yang berdosa kita, umat manusia. Iya, benar sekali Kak. Nah, makanya itu kita dan adik-adik harus berbuat baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa aja sih Kak contoh perbuatan baiknya? Ya, contohnya misalnya kita jangan berbohong, terus kita jangan bermalas-malasan, selalu beribadah, taat perintah orang tua. Banyak hal-hal yang bisa kita buat untuk menyenangkan hati Tuhan, Kak. Pastinya kita harus saling mengasihi ya Kak. Iya. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 337. Betapa kita tidak bersyukur. Adik-adik kayak mau undang untuk berdiri ya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian. Amin.